صحيح محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم ثم يقول قائل إنه لا يصح أن يتوسل به سبحانك هذا بهتان عظيم. Sebelum kita mulai kajian kita baca surat Al-Fatihah. Bapak Amir alhamdulillah sekarang sudah menjadi kakek, alhamdulillah. Kakek Amir dengan anak yang pertama mempunyai anak yang baru saja terlahirkan di rumah sakit Tanah Abang, alhamdulillah. Ben Hill, di Ben Hill. Selamat jadi kakek, masya Allah, makin tua makin sehat walafiat, makin panjang umur. Itu Jufri, mana Pak Jufri? Sehat walafiat dan cucunya menjadi alim ulama, cerdas pandai, insyaallah sehat walafiat, panjang umur. Dan kedua orang tuanya saleh dan salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bahasan kita setelah kita membaca surat Al-Fatihah buat cucu dari Bapak Amir, tawasul terhadap bekas Rasulullah Muhammad. Kemarin kita banyak bicara tentang tawasul kepada Nabi Muhammad, kepada mereka para aulia, orang-orang saleh. Nah sekarang bekasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekas ya berarti bisa jadi baju, bisa jadi sorban, bisa jadi rambut yang sudah terpotong, ya kan? Kemudian apa saja yang dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya bekas. Kita bahas nih, bagaimana tawasul kepada bekasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat bekasnya Nabi. Saya pernah melihat di televisi ketika ada satu pemain bola, dia pertama kali dapat surat tampil, apa namanya kalau orang kerja, namanya surat apa? Enggak, ya seperti panggilan itu, SK sebagai pemain bola, apa namanya, Napoli atau apa namanya. Sampai sekarang rupa-rupanya itu ketika dipublis di masyarakat harganya itu miliaran. Bekas siapa? Bekas pemain bola. Bekas pemain bola. Ada bekas bajunya atau sepatunya yang sering dipakai oleh Diego Armando Maradona. Itu ketika dipublis di masyarakat, banyak sekali orang yang mau membeli sepatunya Diego Armando Maradona. Pele, Marco van Basten, Ruud Gullit, masya Allah, luar biasa. Artinya itu pemain bola ya. Kita bicara tentang pemain bola. Pemain apa? Pemain bola. Ini pemain bola. Ini artinya pemain bola saja yang boro-boro kita pandang soleh, mereka orang-orang kafir, gitu kan? Itu masya Allah, semua masya Allah. Itu harganya fantastis. Bahkan kita lihat di Amerika itu ada salah satu nama bandara Muhammad Ali, karena bekas pemain tinju yang sangat terkenal, sampai Mike Tyson pun mempunyai kegemaran, yaitu Muhammad Ali. Itu sampai dibikin tuh oleh orang Amerika. Itu kalau dalam istilah kita kan tawasul namanya.
mengenang sejarah Muhammad Ali, sang petinju, legenda. Ada penyanyi yang namanya kalau lagi joget fantastis betul, orang Afrika yang Michael Jackson, sampai lengkap itu semua yang dia miliki itu lengkap, itu sampai punya madhaf, sampai seakan punya museum Michael Jackson. Orang tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah syirik bid'ah. Padahal itu, ya kita lihat, oke lah kalau Michael Jackson itu adalah Muslim, Muhammad Ali itu adalah Muslim, Mike Tyson itu adalah Muslim. Tapi kalau kita lihat Pele, Diego Armando Maradona, Ruud Gullit pada waktunya, Marco van Basten pada waktunya, enggak mengatakan syirik bid'ah. Tapi kenapa ketika berbicara tentang rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman sekarang ini banyak sekali yang berkata sinis. Kalau itu kebetulan itu adalah rambut Rasulullah, bagaimana dong? Kebetulan itu memang betul rambut Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai seorang Muslim, ketika ada Muslim yang lain menyatakan ini dan itu, kita percaya, kita berbaik sangka. Selagi dia orang baik, kita lihat dia orang baik, ya udah kita aja. Selagi dia adalah baik secara lahir, kita percaya. Itulah yang disebut dengan seorang Muslim. Makanya dalam sabda Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut dengan seorang Muslim itu di mana Muslim yang lain selamat dari tangan dan tangannya. Jadi tangan kita nggak mau ngambil hak orang. Mulut kita ini nggak pernah komentar buruk tentang orang, nggak jelek-jelekin orang gitu. Makanya dakwah yang sempurna itu adalah dakwah yang keluar dari politis. Ya, dakwah yang sempurna itu adalah dakwah yang keluar dari nuansa politis, apapun namanya. Gitu. Makanya kita punya dakwah namanya Majlisul Muwasalah. Majlis Muwasalah yang langsung dipegang oleh Habib Umar, kemudian dipimpin oleh beliau, di mana tidak ada hubungannya dengan politik, murni mengikuti dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka para sahabat. Nah sekarang tawasul terhadap bekasnya Rasul. Kalau tadi kan kita udah bicara tentang tokoh-tokoh yang ada bahkan di Turki itu Museum Kemal Atatürk. Museum. Padahal Kemal Atatürk yang merubah nuansa Turki yang Islami menjadi tidak Islami. Tidak Islami pada itu. Yang tadinya bahasa Arab diganti dengan bahasa Turki. Yang tadinya adzan Allahu Akbar diganti dengan bahasa Turki. Jelas saya tahu. Allahu Akbar bahasa Turkinya apa? Udah gitu. Diganti kan sering dulu kayak Zainuddin MZ bilang kalau misalnya Allah Akbar, orang Betawi bilang Allah gede banget. Kalau misalnya tahu-tahu ada orang Jawa bilang Allah Akbar, Allah bahasa Jawanya namanya doang Jawa. Atau orang Banten Allahu Akbar, ente orang Banten ente. Kita juga tahu kabeh bahasa Jawa kabeh. Allahu Akbar diganti gitu dengan bahasa Turki. Itu kan merusak tatanan Islam. Gitu. Kemudian sekarang ada museumnya. Nah, ini andai kan kita nggak setuju, mau nggak mau tetap ada di Turki itu museumnya Kemal Atatürk. Tapi coba lihat gitu. Betapa itukah tokoh dunia. Tapi ini tokoh dunia dan akhirat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok ada kaum muslimin yang sinis terhadap permasalahan benda yang dimiliki oleh baginda Rasulullah? Kaum muslimin nggak pernah menyembah pecinya Rasul, nggak pernah. Kaum muslimin nggak pernah menyembah jubahnya Rasul.
nggak pernah menyembah rambutnya Rasul. Yang kaum muslimin sembah Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka kaum muslimin sembah Allah, bukan kuburan. Makanya terkadang kalau misalnya ada orang ke kubur namanya kuburiyun. Tahu kuburiyun? Kuburiyun itu penyembah kubur. Ini kan pemahaman yang sinis. Mana ada kaum muslimin menyembah kubur? Coba tanya. Mau kita lihat mau di ziarah mereka para wali songo atau mereka para aulia Allah, atau di Jakarta di antaranya Habib Hussein bin Abu Bakar Idrusul Akbar, atau di Banten tempat ente siapa? Di Banten bingung. Sultan Hasanuddin. Ayo. Sultan Hasanuddin. Ntar dulu Sultan Hasanuddin dulu, jangan pada rincang dulu. Abu Yadimianti dan sebagainya. Tokohnya Sultan Hasanuddin bin Syekh Syarif Hidayatullah. Ya kan? Ini dikatakan bid'ah syirik, bid'ah syirik. Nah ini nih pembahasan kita yang sering banget nih komentar-komentar sinis terhadap komentar saya. Nggak ada masalah. Yang penting kita berbicara tentang ilmu yang ada. Dan ini rujukannya ada. Makanya saya baca kitab. Ya, makanya saya baca kitab dan kitabnya ada. Namanya Mafahim Yajib an Tusahhah. Dan pengarangnya itu seorang musnid dunia. Seorang muhaddis, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Imamnya para imam, gurunya para guru pada waktunya. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia, banyak sekali yang berguru kepada gurunya atau bapaknya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas, yaitu Sayyid Ali bin Abbas al-Maliki. Dan bahkan ulama-ulama zaman sekarang banyak sekali yang mereka bersanadkan kepada Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Kita pelajari. Sabata anna sahabata radhiyallahu anhum kanu yatabarrakuna bi atharihi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada. Kalau disebut sahabat itu ada. Bahwa mereka para sahabat yang Allah ridha kepada mereka, mereka mengambil berkah dengan bekas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah, sahabat. Orang yang paling agung di sisi Rasulullah, sahabat, tidak ada yang lainnya. Keluarga dan sahabat, orang paling dekat dengan baginda Rasulullah. Apakah sahabat syirik? Apakah sahabat kufur? Mereka musyrik atau orang kafir? Jauh dikatakan bahwa sahabat. Bahkan ucapan sahabat aja dalil. Ucapan sahabat itu ada dalil. Wa hadza tabarruku laysa lahu illa ma'nan wahid. Yang disebut tabarruk, ngambil berkah ini tidak ada arti lain kecuali satu arti, mengambil berkah. Mengambil berkah dari bekas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka para sahabat nyembah Nabi Muhammad? Apakah sahabat kemudian syirik, kafir? Kalau sahabat syirik dan kafir dan musyrik, ajaran ini enggak benar. Sementara apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah, ashabi kan nujum. Dalil. Yang berbicara, yang bersabda baginda Rasul. Kalau baginda Rasul bersabda, dalilnya dalil. Jadi kalau misalnya kita udah dengar dari kata Allah, dari Rasulullah, diam dong. Ini sabda, inilah syariatul Islam. Jadi bentuk apapun itu terkalahkan dengan firman Allah dan sabda Rasul. Firman Allah dan sabda Rasulullah itu nomor satu, udah nomor satu. Berikutnya kalau tidak ada dalam firman Allah dan sabda Rasulullah, ucapan keluarga dan sahabat Rasulullah, kemudian mereka para tabi'in, itu dalil namanya. Makanya perlu kita mengetahui tentang silsilah dalil. Jangan sampai kita ngomong seakan kita ngomong derajat kita seakan seperti Sayyidina Abu Bakar. Astagfirullah. Ini saya ngomong nih, mereka bilang Abu Bakar aja. Abu Bakar aja. Gak ada kata-kata penghormatan kepada Sayyidina Abu Bakar. Perkataan saya dengan perkataan Abu Bakar kan sama. Astagfirullahaladzim. Aneh kalau ada seorang muslim menyatakan saya dan Abu Bakar sama. Abu Bakar lagi. Saya dan Umar sama. Saya dan Utsman saya dengan Ali sama. Dia ngomong gitu aja nggak ada adab-adabnya. Ini Sayyidina Abu Bakar, bukan Abu Bakar. Kalau secara ucapan aja
tidak sesuai dengan kondisi hati kita? Tegakah kalau misalnya kita mendengar bahwa sahabat Rasulullah di Abu Bakarin? Tega nggak? Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain, di Hasan Husainin nggak ada kata-kata Sayyidina Hasan dan Husain. Astagfirullah. Cucu baginda Rasul Muhammad. Yang ketika baginda Rasul pulang dakwah, melihat keduanya bergembira, Sayyidina Rasul. Cucunya Rasulullah, dagingnya baginda Rasul Muhammad. Tegakah kita menyatakan Hasan Husain doang? Enggak tega. Hasan doang kayaknya. Iya, Hasan doang, enggak tega dong. Gimana tega? Enggak tega dong. Ini paham nggak mau saya? Iya paham ya. Paham. Ini bagaimana saya mau memahami orang yang ada dalam siaran langsung ini kalau yang ada di hadapan saya belum paham. Tiga. Lucu aja. Kita berbicara dengan Pak RT, Pak RW, Lurah, Camat kan kita panggil Bapak. Pak RT walaupun dia lebih muda dari kita, Pak RW walaupun dia lebih muda dari kita, nggak ada permasalahan umur. Tapi kita hormati kedudukan dia. Betul kan? Gitu. Walaupun kita tahu bahwa presiden dan wakil atau wakil presiden bisa menjadi lebih muda daripada Bapak Taufik, Masya Allah, lebih muda. Bisa jadi lebih muda. Tapi kan dia wakil. Tetap aja kita bilang apa? Itu Pak Wakil mau bilang gimana emang? Itu atau kita mau bilang sekretaris nggak boleh, atau mau kita bilang yang lain nggak boleh. Emang dia wakil mau bilang gimana? Sah dalam lembaran kenegaraan. Betul kan? Mau orang suka nggak suka ini udah sah. Mau dibilang gimana? Aturan. Udah pemilihan. Ketika kita tidak suka, berarti kita mengecewakan pemerintahan yang absolut namanya. Berarti kita membuyarkan hukum yang sudah berlaku di negara kita ini. Betul nggak? Itu namanya dalil namanya. Dalil, nggak bisa kita kata oh, saya nggak suka. Silakan ente nggak suka, tapi dia sebagai wakil ente nggak. Gitu aja. Ente mau suka mau enggak, ente mau suka dengan lurah, camat dan sebagainya, tetap lurah ente ya Fulan bin Fulan. Ente kan tinggalnya ada di, contohnya di Tanah Abang, ya lurahnya dia. Si Bang Ahmad yang lurah Tanah Abang, yang lurah Kebun Melati dan sebagainya, gitu. Itu adab namanya, dalil. Wa hadza tabarruku laysa lahu illa ma'nan wahid. Mengambil berkah ini tidak ada arti kecuali satu artinya. Apa artinya? Ala wa huwa tawassul bi atharihi ila Allah taala. Tawasul ini mengambil berkah Rasulullah menuju Allah. Udah itu aja. Ini tawasul kepada bekasnya baginda Rasulullah menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, kalau Allah sayang kepada Nabi Muhammad, ketika Allah memanggil dalam firman-Nya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Baginda Rasulullah pakai gamis, jubah, pakai peci, pakai imamah, kemudian pakai sorban dan pakai apa namanya sendal. Ketika berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad pakai sendal enggak? Pakai sendal. Sampai masuk di baginda Rasulullah ke dalam surga pakai sendal. Padahal kan sendal ada di bawah. Cuma siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Kalau kita misalnya kita lihat orang mau masuk masjid aja nggak boleh pakai sendal, ya kan? Sendal kita. Sendal kita. Sendal kita. Mau saya punya sepatu aja paling tinggi sepatu di ubin situ. Itu sepatu saya pula. Mungkin sepatu jamaah nggak boleh ditaruh di pinggir situ. Itu sepatu saya aja. Ya kan? Tapi kalau misalnya saya bawa sepatu ke masjid, orang pada menyatakan ini kiai udah mulai gila tuh bawa sepatu di dalam masjid. Paham kan? Ini baginda Rasulullah menghadap kepada Allah bawa apa? Pakai sendal. Diterimakah oleh Allah? Bukan masalah diterima, justru Allah yang memanggil Nabi Muhammad. Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, semua yang beliau pakai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadilah ketika itu sendal kelihatan menurut kita sederhana, jadi mulia. Kenapa? Berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham nggak jemaah? Kenapa? Karena berada di dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di siaran langsung ini, paham nggak? Paham nggak? Jangan langsung main bid'ah syirik mulu. Ngajinya enggak, tapi berisik banget. Seakan ada ada dukungan dari orang-orang kalau pengajian Khairul Hidayah tentang mafahim yajib antusoh atau pengajian Khairul Hidayah udah ada di situ gabungan orang-orang yang benci sama saya, bilang bid'ah syirik bid'ah. Ngomong itu anak belum ngaji, belum baca, ente udah bilang bid'ah syirik aja. Dengerin aja dulu. Wahai yang baru pada ngelihat dalam siaran langsung, dengerin. Ya dengerin. Sebagaimana yang ada di masjid ini pada dengerin. Lianna tawassul yaqa'u wujuhin katsirah, karena tawassul itu berada dalam keadaan yang sangat banyak. Ala wajhin wahid, tetapi artinya satu. Tawassul banyak, tapi tujuannya satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuannya kepada yang lain, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tawasul dengan berbagai macam cara, tetapi tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Afatarahum yatawassaluna bi atharihi wa la yatawassaluna bihi sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau melihat mereka bertawasul kepada bekas Rasulullah, tapi mereka tidak bertawasul kepada Rasulullah? Ketika bertawasul kepada bekas Rasulullah berarti tawasul kepada Rasulullah. Kan bekasnya Rasulullah Muhammad. Sendalnya Rasul. Contoh, atau tongkatnya Rasul. Sendalnya Rasul. Contoh, atau tongkatnya Rasul. Sendalnya Rasul. Contoh, atau tongkatnya Rasul. Pedangnya Rasul, pedang Sayyidina Ali, pedang Sayyidina Abu Bakar. Dan itu ada di museum yang ada di Turki. Kemudian ada bajunya baginda Rasulullah, sorbannya baginda Rasulullah, pecinya baginda Rasulullah yang sudah 1400 tahun yang lalu, dan ada itu semuanya. 1400 tahun yang lalu, dan ada itu semuanya. Dan nyambung, kalau misalnya kita lihat banyak sekali, bukan hanya di Turki, di di beberapa tempat di negara Arab itu banyak sekali, bahkan rambutnya Rasulullah memanjang dan banyak sekali. Dan ini sanad dari fulan bin fulan sampai kepada keluarga dan sahabatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya keilmuan. Bukan cuma sekedar saya dapat rambut tapi nggak tahu ini rambut dari mana dan dari mana. Itu yang ada di museum-museum, ketahuan dari fulan bin fulan dapat rambutnya Rasul dari fulan dari rambutnya Rasul dari fulan dari rambutnya Rasul dari fulan. Itu ada semuanya. Atau bekas dari pertempuran ini dan itu, kemudian ada orang naruh dan sebagainya. Atau dari pemerintahan dari Bani Amawiyah, kemudian Bani Abbasiyah, terus sampai zaman sekarang. Terselamatkan tuh benda-benda tersebut. Apakah kemudian kita menyatakan bahwa ini tidak asli? Kalau kita lihat di museum yang ada di Cirebon atau di Kanoman atau yang ada di Kasepuan dan sebagainya, itu bekas benda Sayyidina Syekh Syarif Hidayatullah banyak sekali. Bukan kita menyatakan bahwa ini palsu dan sebagainya, ini bekasnya Syekh Syarif Hidayatullah, dan ini terjaga, dan ini yang asli, dan ini ada gentongnya Syekh Syarif Hidayatullah. Adakah orang menyatakan bahwa itu bukan gentong Syekh Syarif Hidayatullah? Adakah kemudian orang menyatakan itu bukan kuburan Syekh Hidayatullah? Ini bukti sejarah. Kok bukti sejarah dikatakan tidak? Ini juga bukti sejarah yang dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad. Cobalah kita, wahai jamaah, orang yang mengikuti siaran langsung saya ini, coba kita berpikir cerdas dan berpikir ke depan. Sejarah tidak bisa diada-adakan. Sejarah adalah sejarah. Sesuatu yang sudah tertulis, itulah sejarah namanya. Gitu. Bahwa Indonesia dihabisin sama Belanda 350 tahun, udah itu kan sejarah namanya. Nggak perlu kita ingkari. Kok
ada orang yang mengingkari ini dan sebagainya. Lucu, mengingkari keberadaan berarti sama. Segala sesuatu yang sudah dari peninggalan baginda Rasulullah itu kan namanya benda sejarah. Kalau di kita di Indonesia ada benda sejarah kemudian disebut dengan ya apa yang dijaga apa semuanya? Masjid yang sudah tua apa namanya yang dijaga? Tempat-tempat sejarah. Apa? Barang bersejarah itu namanya yang dijaga. Yang di depan saya nggak ada yang komentar. Benda bersejarah. Yang dijaga oleh pemerintah, cagar budaya. Itu cagar budaya. Apalagi ini adalah baginda Rasul Muhammad. Apalagi ini adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, cagar budaya dunia akhirat ibaratnya. Iya kan? Ada bahkan kalau misalnya kita lihat bekas peninggalan Belanda, itu ada gereja bekas mereka yang sudah ratusan tahun disebut dengan cagar budaya juga. Kita menyatakan tidak ada masalah. Orang cagar budaya ketika kita bersentuhan dengan baginda Rasulullah melebihi dari cagar budaya. Kenapa sebagian kaum muslimin kemudian meremehkan yang pernah dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hal yafihu an yatawassal bil far'i wa la yasihu bil asli? Apakah sah ditawasulkan yang cabang tapi tidak sah? Apakah sah mentawasulkan yang cabang tapi tidak sah dengan yang asli? Kita lihat nih, yang asli dari baginda Rasulullah. Kan baginda Rasulullah aslinya. Kalau dari cabang aja kita bertawasul kepada mereka para aulia Allah boleh. Tawasul kepada orang soleh boleh. Paham kan? Bagaimana ini punyanya asal baginda Rasul Muhammad. Hal yasihu an yatawassala bil athari alladhi ma syurifa wa la 'uzima wa la kurima illa bisababi sahibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Apakah sah tertawasulnya benda yang dihormati, yang diagungkan, yang dimuliakan kecuali sebab baginda Rasul Muhammad? Apakah ini tidak sah? Ini sesuatu yang sudah dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu sah atau tidak? Mustahil kemudian dikatakan bahwa itu adalah tidak sah. Semayaqulu qailan innahu la yasihhu. Ada orang menyatakan nggak sah bertawasul kepada bekas benda Rasulullah. Aneh. Itu dikatakan subhanaka hadza buhtanun azim. Dikatakan Sayyid Muhammad ini ngada-ngada nih orang. Maka masa bekas baginda Rasulullah tawasul itu adalah nggak sah? Lucu. Dimiliki oleh baginda Rasulullah kemudian tidak sah tawasul. Hadza buhtanun azim. Ini ngada-ngada kata Sayyid Muhammad. Ngada-ngada banget nih orang gitu. Lucu, pemahamannya itu keliru. Bekas baginda Rasulullah ditawasulkan nggak boleh. Itu kan pemahaman keliru. Sementara tawasul kepada orang soleh boleh. Sementara tawasul kepada orang soleh boleh. Kita udah bahas. Kita tawasul kepada para wali itu boleh. Kenapa bekas baginda Rasulullah tidak boleh? Lucu banget. Sementara ini dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cerdaskan alam pikiran kita. Tawasul kepada orang soleh itu tidak ada tidak ada ulama yang menyatakan tidak boleh. Semuanya ulama menyatakan boleh. Tawasul kepada orang soleh. Tawasul kepada amal soleh itu semua ulama menyatakan boleh. Kalau dengan amal soleh dan kepada orang soleh boleh, apalagi bekasnya Nabi Muhammad. Bekasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau paham lebih lagi dong. Kan sekarang ada orang menyatakan tawasul kepada rambut Rasulullah nggak boleh,
itu ngada-ngada. Ini pemahaman sekarang nih. Tawasul kepada bekas cangkirnya Rasulullah. Kita lihat di Bosnia ya. Bosnia atau di yang tempat Habib Umar dakwah itu. Ceknya. Itu bekas cangkirnya baginda Rasul dibawa ke sana dan ke sini, ribuan orang ikut berduyun-duyun melihat bekas cangkirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mereka bergembira mendapatkan cangkir baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan itu bekas siapa? Dulu kan Rasulullah pernah minum itu. Di Mekah, di Madinah kita lihat banyak bekas kolam yang pernah diludahi oleh baginda Rasulullah Muhammad. Kita lihat banyak sekali yang ada di Madinah. Kemudian tempat di mana baginda Rasulullah duduk di Taif, ketika orang-orang Taif ketika itu menyambit baginda Rasul sampai anak-anak, itu ada tempatnya. Tempat di mana baginda Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu pertama, namanya di Gua Hira, ada tempatnya. Di Gua Thawr, ketika baginda Rasulullah menuju hijrah dari Makkah sebelum ke Al-Madinatul Munawwarah, itu di Gua Thawr ada tempatnya. Sekarang ditutup semuanya. Sekarang semuanya ditutup dengan alasan syirik semuanya. Permasalahannya mereka pembahasannya adalah syirik bid'ah. Enggak ada ramahnya semuanya. Ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu tidak seperti itu. Tidak langsung menyatakan syirik bid'ah. Lihat dulu pemahamannya. Mereka enggak pernah menyembah batu. Kalau dibilang menyembah batu itu Ka'bah, benar-benar Ka'bah. Apakah kemudian kaum muslimin menyembah batu? Tidak, menyembah Allah. Allah menyuruh untuk wa'akim wajhaka, untuk engkau dirikan, engkau hadapkan muka engkau. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkan muka engkau ke dalam Masjidil Haram. Di situ ada Ka'bah, menghadap Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Harus dipahami. Muslimin sholat bukan menyembah Ka'bah, tapi menghadap ke arah Ka'bah. Ka'bah di situ ada segi empat. Kenapa semuanya seakan-akan kok bertolak belakang? Tidak, karena yang sebelah sana Ka'bah, sebelah sini Ka'bah, ada segi empat semuanya. Sekira-kira orang sholat semuanya seakan dalam keadaan membundar, dan memang membundar karena semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian Allah berfirman, "Ayo sembah Ka'bah"? Tidak. Menghadap. Dan kemudian mencium Hajar Aswad. Apakah syirik kemudian? Rasulullah mencium Hajar Aswad. Makanya sunnah mencium Hajar Aswad. Baginda Rasulullah mengendahkan dan memeluk tubuhnya ke arah Ka'batullahil Haram. Makanya kalau ada kesempatan ya peluk, tapi kalau misalnya kebanyakan orang ya jangan. Berantakan nanti berantem sama orang. Kelamaan di situ. Gitu. Harus dipahami semuanya jamaah. Ya jamaah. Orang terkadang lagi pembahasan asik-asik, kemudian tasbih dibilang. Bid'ah pakai tasbih. Bid'ah tasbih. Kan kita udah diberikan anggota tubuh as-sabi'. Kenapa kita tidak sampai seperti itu pemahaman orang yang benci tentang tasbih? Padahal tasbih sunnatul Rasul. Kemudian mereka menyatakan dalil tentang tasbih itu dhaif atau lemah dan sebagainya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngada-ngada nih orang. Saking itu bencinya sama tasbih, kemudian mereka katakan ini dalil tentang tasbih. Ini dalil Allahu Akbar. Pemahaman dia masih nol. Andaikan dia jumpai model seperti itu, andaikan itu adalah hadis yang hasan, hadis baginda Rasul Muhammad, atau andaikan mereka dapati itu adalah hadis yang dhaif. Tahu gak dengan yang disebut dengan dhaif? Bukan tuh hadis dhaif, itu adalah hadis palsu, tapi periwayatnya yang dhaif, yang lemah, bukan hadisnya yang lemah. Bisa dipahami? Ada sahih hasan kemudian dhaif, itu derajat hadis. Dan dhaif aja, nggak ngerti tentang permasalahan hadis. Kemarin Rajaban dhaif,
Habis ini sebentar lagi nisfu Sya'ban dhaif. Kemudian tarawih haula wala quwata illa billah. Enggak paham tentang hadis. Gitu. Susah yang seperti itu kecuali banyak doa. Doa kewajiban kita mendoakan mereka biar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nususul waridatu fi hadzal babi katsiratun jiddan. Dalil yang ada tentang ini banyak sekali kata Sayyid Muhammad. Tentang bertawasul bekas baginda Rasulullah. Dalilnya apa? Banyak. Naqtasiru ala syuhuriha, kita sederhanakan. Ini yang terkenalnya aja. Fahadha Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yahrisu kullal hirsi ala an yudfana bi durbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lamma hadaratul wafah fayab'athu waladahu Abdullah liyasta'dhina as-sayyidata Aisyah radhiyallahu anha fi dhalika. Wa idhan bis-sayyidati Aisyah تعلن أنها كانت تريد هذا المكان لنفسها فتقول كنت أريده لنفسي ولآثرنه على نفسي فيذهب عبد الله ويبشر أباه بهذه البشارة العظيمة وإذا بعمر رضي الله عنه يقول الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك. وانظر تفصيل القصة في البخاري. Fama ma'na al-hirsi min Umar wa min Aisyah radhiyallahu anhuma. Ini lihat dalil. Ini Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sangat yahrisu kullal hirsi, sangat berkesangatan mendambakan, sangat-sangat mendambakan ala an yudfana bi ghurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mendambakan sekali dikuburkan di sisi Rasulullah. Ini Sayyidina Umar. Inilah di antara alhamdulillah, di antara wibawa sang murid itu selalu mau berdekatan dengan gurunya di dunia dan akhirat. Sampai kuburannya pun mau dekat dengan gurunya. Makanya sering-sering saya merasa aneh kalau misalnya ada murid jauh dari gurunya. Jauh. Yang dekat aja enggak terdeteksi, bagaimana mau jauh. Ya, seorang murid itu selalu mau dekat dengan gurunya, selalu mendekat dengan hatinya. Gitu. Makanya aneh kalau misalnya ada orang sehari enggak ngaji. Itu aneh, sangat aneh. Nggak bisa saya pikirkan, nggak bisa saya renungi. Ada seseorang itu sehari nggak ngaji. Padahal kenikmatan hidup itu dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendekatan diri dengan Allah yang paling utama dia ngaji. Karena diajarkan untuk suluk kepada Allah, jalan menuju hadirat Allah. Gitu. Apakah dalam majelis catur diajarkan untuk dekat kepada Allah? Atau di majelis lapangan, di majelis ini dan itu, di majelis padel sekarang kan ada satu namanya, saya pikir padel apa? Kira nama orang, olahraga padel, dada aja lagi. Majelis padel, nggak ada masalah majelis, dimanapun boleh, yang penting mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehari aja kita nggak ngaji itu seharusnya runtuh kita. Ini masya Allah. Ini baginda Sayyidina Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin, itu sangat-sangat mendambakan kuburannya itu di sisi Rasulullah. Lama hadaratul wafah, tatkala beliau mau meninggal dunia itu betul-betul mengidamkan bagaimana tuh kuburannya di sisi Rasulullah. Kan kuburan Sayyidina Rasul, sampingnya Sayyidina Abu Bakar. Itu sebenarnya samping Sayyidina Abu Bakar untuk Sayyidatina Aisyah. Itu kamarnya Sayyidatina Aisyah. Makanya Sayyidatina Aisyah sering kali menyatakan ini bakal kuburan aku di sisi Abu Bakar. Kenapa? Rasulullah istri, suaminya, Sayyidina Abu Bakar bapaknya. Itu memang punya Sayyidatina Aisyah. Punya siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Tapi ketika Sayyidina Umar mau meninggal dunia, Sayyidina Umar ngutus anaknya. Fayab'athu waladahu Abdullah. Kemudian Sayyidina Umar ngutus anaknya namanya Abdullah bin Umar. Ngutus anaknya lagi mau meninggal dunia. Sayyidina Umar ngutus anaknya ya Abdullah liyasta'dina Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha fi dzalika, minta izin kepada Sayyidatuna Aisyah agar Sayyidina Umar dikuburkan di situ. Coba kalau kita gimana nih? Jatah Sayyidatuna Aisyah buat kuburannya kan bahagia sekali di sisi Rasulullah, di sisi bapaknya. Rasulullah suaminya, Nabi besar Muhammad, Sayyidina Abu Bakar bapaknya. Kumpul semuanya bareng. Wa idzan bi Sayyidatina Aisyah tu'linu annaha kanat turidu hadzal makan nafsiha. Padahal Sayyidatina Aisyah sudah mengumumkan bahwa beliau minta dikuburkan di situ untuk dirinya. Jelas emang punyanya beliau, emang kamarnya beliau. Kamarnya Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah itu yang sekarang jadi kuburnya Rasulullah. Gitu. Fatagul akhirnya Sayyidatuna Aisyah komentar. Kuntu uriduhu li nafsi. Sebenarnya ini aku menghendaki kuburan aku di sini. Rasulullah suamiku, Abu Bakar bapakku. Wala turannahu ala nafsi, tapi aku lebih ngalah deh. Karena Sayyidina Umar udah minta. Padahal itu punyanya siapa? Tanahnya siapa? Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Umar minta, enggak tega. Ya udah dah buat Umar dah. Gitu. Udah buat Umar. Fayadhabu Abdullah wa yubashshir abahu bihadzal bisyaratil 'azimah. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar pula menghadap bapaknya dan memberikan kabar dengan berita gembira ini. Wa idzan bi Umar radhiyallahu anhu yaqulu, kemudian Sayyidina Umar langsung berkata, alhamdulillah. Maka nacain ahamu ilai min dzalika, alhamdulillah, inilah yang saya kehendaki. Kalau meninggal dunia, ya udah dikubur sisi Rasulullah. Dan Sayyidatuna Aisyah enggak marah. Enggak marah Sayyidatuna Aisyah, sedikit pun enggak marah. Tempatnya ditempati oleh Sayyidina Umar karena udah izin. Nah, di antara hikmahnya, andaikan Sayyidatuna Aisyah itu kuburnya di situ, sementara istri-istri Rasulullah di Baqi'il Gharqad, terkhawatirkan di sini fitnah. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah terkuburkan bersama istri-istri Rasulullah yang jumlahnya dua, Sayyidatuna Khadijah di Abwa, kemudian Sayyidatuna Mariyatul Qibtiyah juga di luar sana di dekat Abwa, yang 7 di situ, istri-istri Rasulullah yang 7 di situ, dengan putri-putri Rasulullah yang 4 juga bersamaan. Di antara falsafahnya Sayyidatuna Aisyah berjumpa dengan istri-istri Rasulullah yang lain, berkumpul di sana. Itu terhindar dari fitnah. Jadi itu permintaan Sayyidina Umar itu cerdas. Permintaan Sayyidina Umar sangat cerdas. Gitu. Bukan artinya itu permintaan Sayyidina Umar bukan hanya untuk kemauan diri sendiri. Kenapa? Untuk kemaslahatan umat berikutnya. Kalau Sayyidatuna Aisyah di situ, nanti bakal ada orang yang menyatakan, oh pilih kasih. Padahal kan tidak. Gitu. Karena memang itu adalah tempatnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bisa paham enggak jemaah? Allahu akbar. Wa wanzur tafsil al-qissati fil Bukhari. Coba lihat kejelasan kisah yang ada di dalam kitab Al-Bukhari. Ini di bulan Rajab banyak orang baca kitab Al-Imam Al-Bukhari sampai khatam. Ada yang membacanya perlahan, ada yang membacanya baca dan sebagainya. Walhasil banyak sekali di bulan Rajab ini mereka mengambil berkah. Dengan mengambil berkah namanya tawassul. Tawassulnya mereka agar doa di bulan Rajab diterima oleh Allah dengan pembacaan Al-Imam Al-Bukhari, gitu. Terima doa di sisi Allah. Setelah baca kitab Al-Imam Al-Bukhari disuruh doa lagi. Setelah baca kitab Al-Imam Al-Bukhari dibaca lagi. Itu namanya tawassul. Gitu. Kan itu di antara
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu jerih payah yang dimiliki oleh Imam Al-Bukhari. Fama mana hadzal hirs min Umar wa min Aisyah? Apa sih artinya hirs di sini? Yang dimiliki oleh Sayyidina Umar dan Sayyidatina Aisyah. Yang dikehendakin Sayyidina Umar, yang dikehendakin Sayyidatina Aisyah, semuanya sudah terjawab sekarang ini. Kemaslahatan Islam, alhamdulillah. Tidak ada yang mengotak-kotakan Islam. Gitu. Sallallahu anhuma. Ya Allah ridha kepada keduanya, yaitu kepada Sayyidina Umar dan Sayyidatina Aisyah. Ya Ustaz, azan mau pilih mau azan Makkah mau azan Madinah, tapi jangan azan Tanah Abang. Makkah Madinah, yang kayak tadi maghrib udah bagus banget azan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, La hawla. Hayya 'alas salat, Hayya 'alas salat, Hayya 'alas Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salatul Fatiha Sayyidina Rabbi ighfir li walidayya, Rabbi ighfir li walidayya. Luar biasa kan cerita dari Sayyidina Umar dan Sayyidatina Aisyah. Sekarang sudah terbukti. Allahu Akbar. Andaikan itu Sayyidatina Aisyah dikuburkan di situ, apa yang terjadi? Ya kan? Oh, perdebatan, perhelatan besar. Sementara istri Rasulullah di Baqi. Kok ini Sayyidatina Aisyah beda sendiri? Akhirnya. Itu diantara falsafah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidatina Aisyah. Ini kita lihat lagi. Wa hadhihi Ummu Sulaim radhiyallahu anha taqatta'a famul qaryah allati shariba minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Anas radhiyallahu anhu fa huwa indana. وهذه صحابة يتسابقون لأخذ شعرة واحدة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلقه. Kita lihat. وهذه أم سليم رضي الله عنها, Sayyidatuna Ummu Sulaim yang Allah ridha kepada beliau, taqta'u famal qaryah, taqta'u famal girbah, maksudnya salah. Taqta'u famal girbah
allati syariba minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau Ummu Sulaim itu memutuskan. Famal qirbah, mulut qirbah. Qirbah itu tempat air minum yang terbuat dari kulit kambing. Biasanya yang terbuat dari kulit kambing itu namanya qirbah. Di sini jarang terjadi qirbah ya. Ada gak qirbah? Kalau mungkin kita zaman sekarang kita lihat kendi dan sebagainya. Ini qirbah terbuat dari kulit kambing. Itu kemudian sebelumnya itu dibersihkan, kemudian diminyakan, dikeluarkan, kemudian ditaruh di depan masjid biasa. Atau biasa di depan rumah orang. Itu adem, luar biasa enak sekali. Gitu. Qirbah namanya. Tempat air yang terbuat dari kulit kambing. Zaman dulu ini. Yang pernah diminum oleh baginda Rasulullah. Yaqul Anas, kemudian Sayyidina Anas menyatakan fahuwa indana, itu ada di sisi kami. Saking tuh mereka para sahabat mencari bekas baginda Rasul Muhammad. Ada gak bekas Rasulullah dulu pernah minum di qirbah? Kata Sayyidina Anas, ada. Akhirnya tuh mereka para sahabat ngambil berkah di situ. Sayyidina Anas punya selampe, bekas selampenya Rasulullah. Selampe. Tahu jamaah selampe? Satu waktu Sayyidina Anas bin Malik itu berada di hadapan tamu. Di situ ada bara. Kemudian Sayyidina Anas ngambil sampai yang dahulu pernah dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ngambil berkahnya dari bekas selampe Rasulullah. Kemudian beliau pegang tuh bara, enggak ngapa-ngapa. Tamu menyatakan, ya Anas, ya Sayyidina Anas, bagaimana mungkin? Kemudian selampe tersebut dibakar. Kok enggak kebakar? Mereka bertanya, kenapa ini bisa sampai enggak kebakar? Kan biasa kalau misalnya kan kita sunnah, kalau setiap pengajian, setiap perkumpulan ada bukhur. Ini udah kelupaan, udah bertahun-tahun lupa bukhur. Ya kan? Iya ada tapi nggak dipakai. Kemudian ditaruh tuh sampai tersebut. Ini sampai apa ya wahai Sayyidina Anas? Apa jawab dari Sayyidina Anas? Ini sampainya Rasulullah Muhammad. Gak terbakar. Dimiliki oleh Sayyidina Anas bin Malik. Artinya apa? Ngambil keberkahan dari baginda Rasulullah. Tawasul dengan sampainya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulai sahabah yatasabaguna li akhdhi sya'ratin wahidatin. Mereka para sahabat bahkan berlomba-lomba untuk mengambil bekas rambutnya baginda Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah minta dipotongin rambutnya, itu sahabat Rasulullah yang motong satu, tapi yang di bawahnya Rasulullah banyak sekali. Nunggu jatuhan rambutnya Rasulullah. Kalau itu adalah haram, kalau itu adalah syirik bid'ah, pasti Rasulullah melarang. Bid'ah syirik nggak boleh, kufur kafir nggak boleh. Mereka berebutan untuk ambil rambut Rasulullah. Dalam hadis dikatakan kadu yaqtatilu, hatta kadu yaqtatilu, sampai seakan mereka berebutan untuk ambil rambutnya Rasulullah. Hampir berantem. Sebagian mereka kalau ada anaknya itu sakit ditaruh lembar baginda Rasulullah, kemudian diminumin, sembuh. Sebagian mereka ngambil syafaat Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Ini imam besar, imamul mujtahidin. Itu berwasiat di atas kain kafannya yang di arah mata, taruh di sini rambutnya baginda Rasulullah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, seorang waliullah besar, seorang mujtahidin besar, ngambil syafaat dari rambutnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam besar, aimatul mujtahidin Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Ya kan? Beliau peletak dasar mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mujtahidin besar, mufassirin, muhaddisin dan sebagainya. Siapa yang komentar tentang Sayyidina Ahmad bin Hanbal yang ucapan-ucapannya itu adalah dalil? Tetap minta syafaat
ditaruh rambutnya Rasulullah di hadapan matanya, syafaat agar terjauhkan dari berbagai macam bala kubur. Imam Ahmad bin Hanbal. Syirik? Syirik kan? Orang ambil syirik. La haula wala quwata illa billah. Ini sahabat Rasulullah berebutan ngambil rambutnya Rasulullah. Orang yang paling kenal tentang Rasulullah, orang yang kenal tentang tafsiran Al-Quran setelah baginda Rasulullah adalah mereka para sahabat, keluarga dan sahabat Rasulullah yang mereka langsung belajar dengan baginda Rasul Muhammad. Apakah tega kemudian menyatakan bahwa ini adalah syirik, sementara itu dilakukan oleh mereka para sahabat? Aneh. Ilmu dari mana mereka menyatakan bahwa syirik, sementara para sahabat berebutan ngambil rambut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haulai sahabatu yatasabaquna li akhdhi sya'ratin wahidatin min sya'ri rasulih min sya'ri ra'sihi sallallahu alaihi wasallam lamma halaqah. Dan mereka para sahabat berebutan untuk mengambil satu helai rambut Rasulullah tatkala tatkala baginda Rasulullah rambutnya dipotong. Berebutan. Ada yang enggak kedapatan dikasih. Ente dapat enggak dikasih? Saking rahmanya para sahabat. Yang enggak dapat lagi dikasih lagi. Sayyidina Khalid bin Walid dia ketika perang itu ngambil syafaat baginda Rasulullah, ditaruh rambutnya Rasulullah di imamahnya. Di imamahnya sebelum perang. Ditaruh di dalam sini. Allahu Akbar. Sedikit pun beliau enggak kena pedang. Ketika di atas imamahnya itu ada rambut baginda Rasulullah. Terjatuh imamah beliau. Beliau langsung lari, lompat dari kudanya, bukan karena takut dengan musuh, tapi mengambil imamah yang di situ ada rambut Rasulullah. Beliau enggak ridho rambut Rasulullah itu terjatuh di tanah. Beliau ambil itu banyak sekali dari mereka musuh-musuh untuk menjerat Sayyidina Khalid bin Walid. Dapat beliau pakai lagi, nerusin peperangannya lagi. Kenapa di situ ada rambut Rasulullah Muhammad? Siapa Sayyidina Khalid bin Walid? Pimpinan besar, pimpinan perang besar. Itu yang dikatakan apa namanya Saifullahil Maslul. Itu pedangnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah terhunus. Dialah Sayyidina Khalid bin Walid. Apakah beliau syirik? Apakah beliau kafir? Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Wa hadhi Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma tahtafidhu bi jubbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu fa nahnu nagsiluha lil marda nastashfi biha. Ini ada dalil lagi Sayyidatina Asma, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Beliaulah yang setiap hari membawa makanan untuk Sayyidina Rasul dan Sayyidina Abu Bakar ketika keduanya itu berada di Gua Saur menuju Mekah, menuju Madinah. Sebelum ke Madinah, beliau Sayyidina Rasul dan Sayyidina Abu Bakar itu di Gua Saur. Dikatakan dalam sejarah 3 hari gitu. Di tempat tersebut. Yang bawa makanan siapa? Sayyidatina Asma di usia 9 tahun. Tinggi sekali, luar biasa. Saya sudah pernah di situ waktu tahun 2000-an gitu. Awal tahun 2000-an. Luar biasa gitu. Sekarang sebelum ditutup saya enggak lagi. Kenapa? Tinggi banget. udah tuaan dikit. Tapi waktu masih muda tuh saya terus langsung terjang gitu. Melihat betapa di situ pernah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma tahtafidhu bi jubbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sangat menjaga jubahnya Rasulullah. Jubahnya Rasulullah dijaga oleh Sayyidatuna Asma. Dijaga kemudian dirawat. Beliau bilang apa? Fa nahnu nagsiluha lil marda. Kami celupkan jubah Rasulullah untuk orang yang sakit. Jadi kalau misalnya ada orang sakit, kami celupkan jubah Rasulullah di air, nastashfi biha. Kita minta syafaat dari baginda Rasulullah untuk sembuh.
bekas jubahnya Rasulullah. Artinya apa? Tawassul kepada bekas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Sayyidatina Asma kemudian dikatakan syirik, kafir, bid'ah, sesat, dolalah dan sebagainya? Jauh dari ucapan-ucapan seperti itu. Nah, ini artinya dalil-dalil yang kita pahami. Mudah-mudahan berikutnya kita teruskan lagi insyaallah di minggu berikutnya karena kajian masih panjang tentang tawassul terhadap bekas-bekas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, doa. Muhammad Rasul